Baik teman-teman solusi.ai.id, melalui video yang pertama ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya belajar tentang artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Tak kenal maka tak sayang, demikian kata pepatah. Melalui video yang pertama ini saya ingin memperkenalkan solusi.ai.id dan diri saya pribadi sebagai pendiri dan direktur utama solusi.ai.id. Sekaligus membagikan cerita tentang bagaimana saya belajar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Solusi.ai.id adalah sebuah perusahaan yang belum dibadan hukumkan ketika video ini sedang dibuat, yaitu pada tanggal 13 Mei 2025. Solusi AI.id adalah perusahaan yang memberikan kursus-kursus online yang mengajarkan bagaimana menggunakan AI tools. Yang kedua, jasa konsultan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin atau sedang menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnisnya. Lalu yang ketiga, jasa endorsement AI tools. Saya, Robi Wijaya, pertama kali belajar tentang kecerdasan buatan adalah ketika saya sedang kuliah pada jurusan S1 Teknik Informatika di Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau ISTTS. Saya mulai kuliah S1 Teknik Informatika tersebut mulai tahun 1995 dan lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1999. Kecerdasan buatan adalah salah satu mata kuliah favorit saya, selain beberapa mata kuliah favorit lainnya. Saya mendapatkan perkuliahan kecerdasan buatan selama 1 semester dalam masa perkuliahan saya tersebut. Selain itu, skripsi atau tugas akhir saya adalah tentang penerapan computer vision, salah satu cabang ilmu dari kecerdasan buatan, pada desain dan implementasi sistem pencocokan sidik jari berdasarkan minutia, yang sekaligus menjadi judul skripsi saya. Selain saya mempelajari tentang kecerdasan buatan selama masa kuliah S1 Teknik Informasi saya dahulu, saya masih tetap terus belajar tentang kecerdasan buatan secara otodidak setelah lulus kuliah pada tahun 1999 sampai sekarang. Saya belajar tentang kecerdasan buatan secara otodidak dari berbagai sumber materi pembelajaran, yaitu dari buku-buku, artikel-artikel online di internet, jurnal-jurnal ilmiah, dan media sosial tentang kecerdasan buatan. Berdasarkan hasil pembelajaran saya tentang kecerdasan buatan sampai saat ini, saya mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai dua hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, sebuah sistem yang berusaha mengimitasi cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara kerja panca indera manusia. Pada perkembangannya sampai saat ini, dalam beberapa kasus, tingkat kecerdasan dari kecerdasan buatan sudah bisa melampaui tingkat kecerdasan rata-rata manusia pada umumnya. Salah satu contohnya adalah sistem kecerdasan buatan bernama Deep Blue yang berhasil mengalahkan pemain catur legendaris Garry Kasparov pada tanggal 10 Februari tahun 1996. Lalu definisi yang kedua dari kecerdasan buatan adalah sebuah sains yang mempelajari bagaimana mengimitasi cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara kerja panca indera manusia, lalu berusaha mengimitasinya dengan menggunakan sistem komputer. Tentu saja definisi saya tentang kecerdasan buatan tersebut bisa berubah di masa depan seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan itu sendiri. Sebagai kata-kata terakhir dari saya, seorang guru yang sejati adalah seorang pembelajar sejati yang tidak pernah berhenti belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Silakan like, subscribe, dan komen pada video ini. Terima kasih.